Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia dari kelas C dengan NIM 07011828299097. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai hukum dagang. Apa itu hukum dagang? Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur badan usaha, pengusaha, serta kegiatan ekonomi yang melibatkan pengusaha atau konsumen lain. Hukum dagang berkaitan erat dengan hubungan hukum antara individu dalam aktivitas perdagangan. Hukum dagang adalah serangkaian norma yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu sejarah hukum dagang. Sejarah hukum dagang dibagi menjadi 3, yaitu abad pertengahan, kodifikasi pada abad ke-19, dan abad ke-20 dan perkembangan modern. Yang pertama yaitu abad pertengahan. Hukum dagang lahir seiring dengan berkembangnya aktivitas perdagangan di kota-kota Eropa pada abad pertengahan. Para pedagang membentuk serikat dan perusahaan dagang untuk melindungi kepentingan bersama mereka. Aturan yang mereka terapkan didasarkan pada hukum adat dan praktik komersial yang telah berkembang secara turun-temurun. Untuk menyelesaikan sengketa, mereka membentuk pengadilan khusus yang dikenal sebagai jurisdiction counselor, yang hanya berlaku bagi anggota komunitas pedagang. Oleh karena itu, pada masa ini hukum dagang bersifat eksklusif dan dibuat oleh serta untuk para pedagang. Yang kedua yaitu kodifikasi pada abad ke-19. Perkembangan besar terjadi pada awal abad ke-19 dengan munculnya kodifikasi hukum di bawah pengaruh rasionalisme dan revolusi Prancis. Prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan menghapus monopoli serikat dagang, memberi kesempatan bagi siapa saja untuk terlibat dalam perdagangan. Kodifikasi hukum bertujuan untuk menyusun aturan yang lebih sistematis, lengkap, dan berlaku secara universal. Pada masa ini, konsep hukum dagang bergeser dari pendekatan subjektif yang hanya berlaku bagi pedagang menjadi objektif, yaitu mengatur semua aktivitas komersial terlepas dari apakah pelakunya seorang pedagang atau bukan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 PPK yang menyatakan bahwa semua tindakan komersial tunduk pada aturan hukum dagang tanpa memandang status pelakunya. Namun penerapan konsep objektif ini belum sepenuhnya berhasil karena masih banyak kontrak yang tetap membutuhkan keterlibatan pedagang agar diatur dalam ranah hukum dagang. Yang ketiga yaitu abad ke-20 dan perkembangan modern. Memasuki abad ke-20, hukum dagang kembali ke konsep subjektifnya, tetapi dengan perubahan signifikan. Jika sebelumnya hukum ini mengatur aktivitas para pedagang secara individu, kini fokusnya bergeser ke perusahaan dan pengusaha. Dalam perkembangannya, hukum dagang tidak lagi hanya mencakup perdagangan konvensional, tetapi juga berbagai aspek bisnis modern, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum dagang terus berkembang seiring perubahan ekonomi dan sosial, dari hukum eksklusif bagi pedagang di abad pertengahan menjadi sistem hukum yang lebih luas dan mencakup berbagai aktivitas ekonomi dalam dunia bisnis modern. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum dagang. Hukum dagang memiliki beberapa sumber utama yang membentuk dasar regulasinya, yaitu yang pertama, Código de Comercio dan hukum komersial utama, yang kedua kebiasaan dagang atau bea cukai, dan yang ketiga hukum umum. Yang pertama yaitu Código de Comercio dan hukum komersial utama. Hukum dagang tidak hanya diatur oleh Código de Comercio yang dibuat pada tahun 1885, tetapi juga oleh undang-undang khusus yang berkembang seiring perubahan ekonomi. Beberapa regulasi utama meliputi yang pertama, Konstitusi Spanyol, itu mengatur prinsip ekonomi dalam model ekonomi pasar sosial yang mengakui hak milik dan inisiatif pribadi dalam batas aturan hukum. Yang kedua, distribusi legislatif, yaitu hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan membuat undang-undang komersial, bukan daerah otonom. Yang ketiga, hukum Eropa, yaitu mencakup peraturan, direktif, keputusan, serta saran dan pendapat yang mengikat negara anggota dalam berbagai aspek perdagangan. Yang kedua yaitu kebiasaan dagang atau bea cukai. Kebiasaan dagang adalah sumber hukum yang berasal dari praktik yang dilakukan secara berulang oleh pedagang dan dianggap mengikat dalam dunia perdagangan. Sejak awal, hukum dagang berkembang dari aturan yang dibuat oleh pedagang untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka sendiri. Namun, karena kebiasaan ini tidak tertulis, penerapannya dalam hukum modern sering menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian dan kepastian hukum. Meskipun demikian, kebiasaan dagang tetap relevan karena lebih fleksibel dan sesuai dengan praktik bisnis yang terus berkembang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hukum umum. Hukum umum digunakan dalam hukum dagang ketika tidak ada aturan khusus dalam Código de Comercio atau undang-undang komersial lainnya. Namun, dalam kasus tertentu seperti kontrak komersial, Pasal 50 Código de Comercio menetapkan bahwa hukum komersial harus diutamakan dibanding kebiasaan dagang atau hukum umum lainnya. Hal ini memastikan bahwa regulasi perdagangan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dibanding praktik kebiasaan yang tidak tertulis.
Nah, hukum dagang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan dengan menciptakan sistem hukum yang prediktif, fleksibel, dan adaptif terhadap kebutuhan komunitas bisnis. Sejarahnya berawal dari Lex Mercatoria di abad pertengahan, di mana para pedagang menetapkan aturan sendiri melalui pengadilan dagang khusus. Lord Mansfield kemudian menyusun prinsip hukum dagang modern agar lebih sistematis dan dapat dikonsultasikan oleh pengusaha serta pengadilan. Prinsip utama hukum dagang adalah prediktabilitas, di mana hukum harus jelas dan dapat diandalkan agar bisnis berjalan lancar tanpa ketidakpastian hukum. Selain itu, hukum dagang harus fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan praktik bisnis. Kebiasaan pedagang juga menjadi sumber hukum yang sah dan mengikat dalam banyak kasus. Untuk memfasilitasi perdagangan, hukum dagang mengedepankan kebebasan berkontrak, yang memberikan pedagang keleluasaan dalam membuat kesepakatan bisnis. Selain itu, keagenan memungkinkan transaksi dilakukan melalui antara bisnis. Dalam aspek keuangan, konsep negotiability dalam Bill of Exchange serta metode pembayaran modern seperti kartu kredit membantu mempermudah transaksi. Di sisi lain, hukum dagang juga menyediakan sistem perlindungan bagi kreditur serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat guna menjaga keamanan transaksi. Dalam konteks modern, hukum dagang semakin mengakomodasi hukum konsumen, karena perlindungan terhadap konsumen juga berperan dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Selain itu, globalisasi telah mendorong internasionalisasi hukum dagang, di mana aturan bisnis semakin mendukung perdagangan lintas negara. Kesimpulannya, hukum dagang berkembang dari hukum pedagang untuk pedagang, dengan fokus utama pada fasilitasi dan kepastian hukum dalam bisnis, sehingga memungkinkan perdagangan yang lebih efisien dan terstruktur. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai hukum dagang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.